Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai alasan apa sehingga saya menggunakan jarak tanam 10 kali 10. Jadi ini teman-teman, kebun saya varietas BL1 Lonsum dengan jarak tanam 10 kali 10. Dan bisa kalian lihat, ada sih yang curiga kemarin kok jarak tanamnya terlalu lebar. Dan tentunya sebelum saya melanjutkan sharing saya yakin dari teman-teman yang menonton video ini atau mengklik video ini karena melihat thumbnailnya atau judulnya mengatakan saya bodoh karena menggunakan jarak tanam yang terlalu lebar. Dan tentunya itu akan mengurangi dari populasi batang di kebun saya. Ya, tidak mengapa teman-teman, itu hak pribadi masing-masing dan pendapat masing-masing. Jadi kalau teman-teman punya cerita, punya komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Kita sharing bersama teman-teman. Namun jangan saling mencaci, jangan saling menghujat. Ya, hargai pendapat masing-masing, hargai keputusan masing-masing. Jadi teman-teman, awalnya saya itu mendengar cerita dari teman saya. Jadi saya tidak bohong teman-teman, nanti dikatakan mana buktinya, mana videonya. Dan saya percaya teman saya karena memang bekerja di salah satu tempat di kecamatan sebelah lah, di dekat saya, tapi tidak terlalu dekat. Ya jauh lah, tapi tidak terlalu jauh. Di sebuah desa itu ada perkampungan transmigrasi dari orang-orang Bali. Jadi kami nyebutnya itu Kampung Bali. Nah, di sana mereka sudah tanam sawit itu sudah umur sawit mereka itu sudah hampir 15 hingga 20 tahun, teman-teman. Dan di sana orang-orang itu menanam sawitnya dengan jarak tanam yang lumayan cukup lebar. Jadi minimal itu 9,9 di sana, teman-teman. Jarang yang menggunakan jarak tanam 9, di bawah 9 itu jarang. 9,5 sampai 10 meter. Bahkan ada yang persegi. Namun sekarang sudah banyak yang dirubah menjadi segitiga sama sisi. Jadi di sana itu lumayan cukup luas, apa namanya, space-nya atau jarak antar tanamnya itu ya seperti saya katakan tadi, 10 kali 10, 9,5 kali 9,5 itu ada di sana. Dan hasilnya sekarang ketika sawit mereka itu usia 15 hingga 20 tahun, itu produktivitasnya masih lumayan cukup baik, teman-teman. Masih lumayan cukup baik, dan tentunya proses meningginya itu tidak terlalu cepat. Bahkan perusahaan yang ada di sebelahnya, ada sebuah perusahaan itu nyusul, teman-teman. Karena di perusahaan itu menggunakan jarak tanam 9 kali 9 segitiga sama sisi ya. Dan itu tingginya itu sudah melewati dari yang punya kebun pribadi yang milik warga Kampung Bali itu tadi. Dan kemudian teman saya bercerita bahwa memang di sana menggunakan jarak tanam yang lumayan cukup luas. Dan itulah alasan pertama saya. Pertama saya ingin menggunakan jarak tanam 10 kali 10. Waktu itu sudah saya panjang tanam, teman-teman mungkin bisa lihat di video-video saya yang lampau. Itu bahwa saya sudah pernah membuat jarak 8 kali 8 waktu itu. Namun saya bongkar lagi hingga akhirnya saya mendapatkan ukuran 10 kali 10. Mengapa? Karena saya percaya atau saya yakini bahwa saya tanam sawit itu bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk anak cucu, sehingga nanti anak cucu saya itu memang benar-benar menikmati hasil jerih payah saya yang memang saya tanam dengan cara yang baik dan benar. Itu teman-teman. Jadi ya waktu itu saya terbawa nafsu, saya ingin batangnya banyak dan nanti hasilnya juga banyak. Tapi setelah saya pelajari ternyata itu tidak benar dan bahkan bisa menurunkan hasil produktivitas. Apalagi seperti punya tetangga saya ini, teman-teman. Maaf ya. Ini batas dengan tanah saya yang ini pohon jati, ini tanaman ayah saya. Kemudian yang di sana itu punya beliau, punya tetangga, dan sangat mepet sekali. Akhirnya saya pun mengalah, ambil dari sepadan ini 9 hampir 15 meter ya. Kalau dari tempat dari sepadan ini saya ukur dulu 9 sampai 10 meter. Jadi ya saya tidak mau meributkan hal-hal seperti itu, teman-teman. Lebih baik saya mengalah. Buat apa saya buang bibit untuk sama-sama memepet beliau ini, nanti akhirnya sama-sama tidak panen atau sama-sama tidak menghasilkan. Akhirnya saya gunakan 10 kali 10 untuk kebun saya ini. Kebun saya ini BL1 Lonsum, teman-teman. Ada 80 batang karena dulu saya semai itu 100 batang, namun yang 20 batang terkena force mayor dimakan babi dan lain sebagainya. Kemudian hingga sisalah 80-an batang. Jadi yang di sana itu saya
Simalungun saya gunakan 9,2, kemudian ada Dumpi ada 239, ada di sana 239 teman-teman saya gunakan ya, ada yang 11 meter, ada yang 10 meter, karena saya tanah yang di sana itu kan lumayan cukup tanggung. Kalau dibuat 7x7 bisa sih muat 15 batang, namun daripada saya buat seperti itu ya lebih baik saya lebarkan space-nya hanya muat sekitar 12 atau 10 batang seperti itu, jadi tidak masalah lah, daripada saya pepet-pepetkan, saya paksakan nanti malah hasilnya tidak baik. Itu yang pertama. Nah, ini BL1 Lonsum kelemahannya adalah cepat meninggi teman-teman, cepat meninggi. Jadi yang saya harapkan, setelah tadi kan saya ceritakan bahwa perlambatan meningginya, percepatan meningginya itu lumayan cukup lambat, karena BL1 Lonsum ini cepat meninggi. Jadi saya harapkan dengan jarak tanam 10x10 ini percepatan meningginya agak sedikit berkurang, sehingga masa panen saya itu lumayan masih cukup panjang lah seperti itu. Itu yang pertama yang saya harapkan, itu yang saya harapkan alasan saya setelah mendengar cerita tadi kan. Ya, yang saya harapkan juga nanti hasil dari janjangannya itu jadi lebih besar, tentu itu efeknya nanti yang saya harapkan juga. Kemudian teman-teman, masa panennya yang cukup panjang, terus cara panennya juga lumayan cukup mudah teman-teman kalau memang kita memiliki jarak tanam yang cukup luas. Jadi menghindari potensi bahaya kerja atau kecelakaan kerja ketika melakukan pemanenan, karena di orang-orang yang memang rapat teman-teman, terlalu rapat apalagi sampai 7x7 atau 8x8 yang memang pelepahnya itu pelepah dari batang ini sudah sampai ke batang sana, itu sangat-sangat berbahaya sekali, karena buah itu bisa menggelinding di pelepah teman-teman dan bisa menimpa. Karena sudah ada di tempat saya kejadian orang yang meninggal dunia akibat tertimpa dari janjangan kelapa sawit, dan tentunya itu akan mempersulit diri kita sendiri, dan tentunya hasil produksinya juga hampir sama teman-teman, antara yang 7x7 dengan yang 10x10 itu bahkan tonasenya bisa lebih banyak dari yang 10x10, karena memang produktivitasnya lumayan cukup baik itu. Kemudian teman-teman, yang terakhir yang ingin saya harapkan adalah saya memikirkan ketika nanti saya replanting. Nah, kalau terlalu rapat teman-teman, ini cerita ya, saya harapkan kita membuka mindset kita bicara jauh ke masa depan. Ketika nanti akan melakukan replanting, jadi kita sisip tanam bawah. Nah, ketika jarak tanam itu lumayan cukup lebar, maka sisip bawah itu teman-teman pertumbuhannya akan jauh lebih baik ketika memang jarak tanam yang pertama yang tua itu terlalu rapat. Jadi bisa jadi pohon itu yang atas masih hidup, masih berbuah, yang bawah juga sudah bisa berbuah, karena memang asupan sinar cahaya mataharinya itu cukup. Nah, saya berpikir progresif sampai ke depan teman-teman. Biar nanti anak cucu saya ini lebih mudah, lebih ringan pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau nanti bisa saya tanamkan di tengah-tengah seperti itu, asupan sinar mataharinya itu masih cukup, sehingga sampai umur 3 tahun setelah panen itu yang baru ditumbangkan atau diracun yang atasnya. Nah, saya berpikiran sampai ke situ. Kalau terlalu rapat tentu nanti pertumbuhan yang bawahnya itu akan lebih lama atau lebih terhambat. Nah, itulah beberapa alasan saya menggunakan jarak tanam 10x10 segitiga sami sisi teman-teman. Silahkan kalian berkomentar, silahkan kalian berpendapat, namun saya harapkan jangan mencaci, jangan merasa paling benar, karena ini adalah hak masing-masing, hak pribadi teman-teman dan hak pribadi saya, kebun kita masing-masing. Dan tentunya ikuti terus channel ini supaya nanti bisa melihat testimoni yang ada di channel ini atau di kebun ini. Dan tentunya nanti kita akan berlanjut hari demi hari hingga tahun ke tahun bagaimana perkembangan dari kebun-kebun saya. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.